Di sini kami dari kelompok 7 Pendidikan Bahasa Indonesia akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang sering sekali terjadi di masyarakat Indonesia. Check it out. Kok baik? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan fonologis. Kesalahan fonologis terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan dalam pengucapan, intonasi, atau dalam bunyi atau nadanya ketika dia berbicara atau berkomunikasi kepada seseorang. Masyarakat Indonesia sudah memiliki banyak kesalahan dalam konteks ini karena sudah masuk ke dalam kebiasaan sehari-hari. Contohnya itu ketika seseorang mengatakan kepada temannya, cepat kau sikit, katanya. Sikit dalam artian ini sebenarnya sudah salah teman-teman, walaupun memang seseorang yang mendengar ini sudah mengerti apa yang diucapkan. Sikit sebenarnya karena kebiasaan seseorang yang sudah memasukkan kalimat atau kata ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya ini salah. Dalam KBBI kata sikit itu seharusnya menjadi sedikit. Namun karena kebiasaan atau bahasa yang santai ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seseorang itu sudah menerimanya gitu, walaupun salah, sudah mengerti dalam konteks tertentu. Begitu teman-teman. Kita ambil contoh lainnya. Contoh lainnya itu misalnya ketika seseorang mengucapkan kata seher, atau ketika dia menjelaskan tentang seher ini, seharusnya kan teman-teman kata seher ini salah teman-teman. Namun dalam pengucapan kan orang udah ngerti kalau seher ini yaitu sihir. Namun seharusnya kita mengucapkannya itu katanya sihir teman-teman, bukan seher. Nah, itu dalam bentuk katanya teman-teman. Kalau dalam bentuk fenom yang lain itu, misalnya pengurangan kata fenomnya itu, yang paling sering kita jumpai itu adalah ketika seseorang nih yang sedang berpacaran, katanya, ayang di mana sih? Nah, kata ayang ini sebenarnya udah salah teman-teman. Yang seharusnya menjadi sayang tapi diubah menjadi ayang gitu teman-teman. Memang sih kita udah terbiasa dengan kata ini dan sudah dapat mengerti, namun kata ini sebenarnya salah teman-teman dalam konteks kesalahan fonologis. Nah, itu dia kesalahan fonologis yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Egi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan semantik. Kesalahan semantik ini adalah kesalahan dalam penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna yang dimaksud dalam suatu konteks tertentu. Nah, kesalahan ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Karena kata yang digunakan mungkin memiliki arti yang berbeda atau tidak sesuai dengan situasi yang dimaksud. Nah, kesalahan semantik ini seringkali terjadi karena pemilihan kata yang kurang tepat, penggunaan sinonim yang tidak sesuai, atau kesalahan dalam memahami makna suatu kata. Nah, adapun ciri-ciri dari kesalahan semantik ini seperti makna yang tidak tepat, kalimat yang ambigu, atau tidak sesuai konteks. Nah, contoh kesalahan semantik ini seperti kata yang tidak tepat ini kayak dia adalah orang yang sangat miskin dalam ilmu pengetahuan. Nah, kata miskin ini biasanya merujuk pada kekurangan materi atau uang. Nah, dalam konteks ini harusnya kata miskin ini diganti menjadi kurang. Jadi kata yang benar itu adalah kayak dia adalah orang yang sangat kurang dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu seperti kalimat ambigu atau memiliki makna yang ganda. Itu seperti saya melihat teman saya dengan teropong. Itu kan tidak jelas maknanya. Saya yang melihat teman saya dengan teropong atau teman saya yang menggunakan teropong. Jadi untuk perbaikan kalimat ini bisa menggunakan saya melihat teman saya menggunakan teropong atau saya melihat teman saya yang memegang teropong. Nah, adapun contoh yang tidak sesuai konteks itu seperti dalam rapat itu dia memberikan pidato yang sangat panjang. Nah, kata pidato ini kan biasanya digunakan dalam konteks formal seperti upacara atau acara resmi. Nah, jadi perbaikan dalam kalimat ini seharusnya menggunakan kata presentasi atau penjelasan. Sehingga kata yang sesuai itu adalah dalam rapat itu dia memberikan presentasi yang sangat panjang. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, saya Yuri Manik. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi adalah bentuk kesalahan dalam penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kalimat berbahasa Indonesia. Yang dimana
Kesalahan tersebut khususnya dalam pembentukan dan perubahan kata. Kesalahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti aplikasi atau penambahan imbauan, terus reduksi pengolahan kata dan komposisi penggabungan kata. Contoh dari kesalahan kata tersebut yaitu kata mengirimkan, karena dengan himbauan kan. Dalam beberapa konteks, kata tersebut ditulis sebagai mengirim dikarenakan tanpa himbauan kan, karena sudah jelas karena yang dimaksud sudah tersampaikan dengan jelas. Baru kemudian kata berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali yang sebenarnya berlebihan dikarenakan kata berulang sendiri sudah menunjukkan makna pengulangan. Baru kesalahan morfologi dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah berbahasa Indonesia, pengaruh bahasa daerah, dan kebiasaan dalam berkomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Sekian dari materi saya, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Santas Patiot Maria Pasaribu. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai kesalahan berbahasa Indonesia, tepatnya itu kesalahan sintaktis. Yang dimana kesalahan sintaktis adalah kesalahan yang terjadi dalam suatu struktur kalimat, yang dimana dalam pengorganisasian kata-katanya dalam sebuah kalimat itu tidak ada dalam kaidah yang ada atau tidak sesuai dengan KKBI. Nah, sintaksis adalah sebuah pengorganisasian yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna dan benar. Nah, kesalahan sintaktis ini dalam kesalahan berbahasa Indonesia ini adalah mengakibatkan kalimat yang menjadi tidak jelas, ambigu, dan bahkan tidak dapat dipahami oleh orang-orang. Baik, selanjutnya itu adalah contoh dalam kesalahan sintaktis. Nah, contoh dalam kesalahan sintaktis ini adalah susunan kata yang salah, di mana ketika susunan kata yang salah itu tidak sesuai dengan bahasa Indonesia atau objek SPO, yang dimana subjek, predikat, dan objek yang harus diikuti. Nah, contoh dari kesalahan sintaktis ini adalah dia buku membaca, seharusnya dia membaca buku. Nah, susunan kata yang salah ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti salah satunya faktor ketika dia di rumah, dia tidak terlalu terfokus menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang dimana itu dipengaruhi oleh penggunaan bahasa sehari-hari atau daerahnya sendiri. Yang kedua itu adalah penggunaan frasa yang tidak tepat, di mana penggunaan frasa yang tidak tepat atau penggunaan awal sebuah dalam kalimat itu yang tidak tepat. Nah, kesalahan frasa ini terjadi ketika frasa tidak dibentuk dengan benar. Misalnya itu, dia pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Nah, itu bisa menjadi dia pergi ke pasar sayur-sayuran untuk membeli yang tidak jelas. Nah, ketika penggunaan frasa atau awal yang tidak tepat ini, maka membentuk suatu kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan sintaktik ini salah satunya adalah tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti dalam masyarakat Karo atau masyarakat daerah itu sendiri. Ketika masyarakat daerah tinggal di daerahnya sendiri, mereka itu pasti menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia itu mereka masih awam. Sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang sudah kami jelaskan dalam berbahasa Indonesia yang sudah melekat sekali gitu di masyarakat Indonesia. Nah, adapun faktor-faktor dari kesalahan itu tadi seperti Kesalahan berbahasa ketika bahasa kita itu dicampur adukan dengan bahasa lain, dan memang ini salah satu faktornya itu memang dalam perkembangan zaman ketika bahasa-bahasa itu mengalami perubahan gitu. Ketika perubahan bahasa ini terjadilah kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Contohnya itu ketika bahasa gaul digabungkan dalam berbahasa dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya itu seperti kurangnya praktik dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan benar. Oke, selanjutnya seringnya menggunakan bahasa daerah daripada menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kurangnya edukasi tentang pemahaman bagaimana bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi acuan untuk kita untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai jumpa.